Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Arisandi. Saya mahasiswa UNY tahun 2020 dari Prodi Administrasi Perkantoran D4 Kampus A Gunung Kidul. Saya lahir 3 Februari tahun 2002 dengan domisili tempat tinggal di Gunung Kidul. Saya berumur 19 tahun. Hobi saya bermain voli dan bermain gitar. Langsung saja pada video ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester Universitas Negeri Yogyakarta dalam mata kuliah teknik presentasi yang diampu oleh Bapak Fajar Wahyu Nugroho. Di sini saya akan membuat orasi atau pengenalan produk mengenai pengenalan produk Windows 11. Langsung saja kita menuju ke sebuah Windows 11. Definisi dari Windows adalah sebuah produk atau software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan INC. Yang dimaksud dengan Windows 11 adalah sebuah sistem operasi atau perangkat lunak yang dimiliki sebuah komputer untuk menjalankan atau memberikan kontrol pada sistem operasi perangkat lunak yang ada pada sebuah laptop tersebut agar bisa berjalan dengan koordinasi yang baik. Model atau jenis Windows berikut adalah generasi Windows dari generasi pertama sampai yang terbaru saat ini generasi 11. Windows generasi pertama dan kedua sampai ketiga sampai terciptanya Windows Vista atau Windows XP sampai saat ini yang banyak dimiliki oleh banyak orang masih menggunakan Windows 10. Namun seiring bertambahnya zaman, sudah banyak orang yang menggunakan Windows 11 untuk digunakan dalam sebuah software laptop atau device-nya. Oke, kita akan lanjut pada fungsi Windows. Fungsi Windows yang pertama adalah menyediakan tempat untuk perangkat lunak bekerja secara optimal. Jadi fungsi dari Windows yang pertama adalah sebagai tempat atau wadah untuk bisa menjadikan perangkat lunak yang ada pada sebuah laptop atau device Anda bisa bekerja secara maksimal dan optimal. Yang kedua, menyediakan pertemuan antar muka antar pengguna dengan mesin komputer. Jadi fungsi dari Windows ini kita dapat mengetahui bagaimana fungsi mesin kita berjalan, apakah berjalan baik atau berjalan kurang baik, kita bisa mengatur dan bisa mengeceknya. Yang ketiga, fungsi dari Windows adalah mengkoordinasikan antar perangkat keras dalam komputer. Yang dimaksud mengkoordinasikan adalah perangkat sistem operasi Windows ini digunakan untuk saling mengaitkan antara perangkat keras yang satunya dengan perangkat keras yang lain. Contohnya hard disk dengan penyimpanan file yang ada pada text manager. Yang keempat, menyediakan manajemen data. Sistem Windows merupakan sebuah sistem operasi yang menyajikan sebuah manajemen data yang kita biasa gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor dan pekerjaan yang berhubungan dengan data atau teknik olah data, atau yang sering disebut dengan manajemen data. Yang kelima atau yang terakhir adalah memantau fungsional sistem. Dari sistem Windows ini kita bisa memantau apakah sistem perangkat lunak yang ada dalam laptop kita berjalan dengan baik atau berjalan kurang baik. Sebenarnya kita sudah bisa merasakan apabila sistem komputer kita bekerja dengan baik atau kurang baik. Biasanya yang kurang baik ditandai dengan lemotnya launching atau start yang dimiliki oleh device kita. Jadi kita bisa memantau bagaimana sih sistem fungsional dari laptop kita bekerja dengan Windows ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan daripada Windows 11 dan kekurangan yang ada pada Windows 11.
Windows 11 memiliki kelebihan diantaranya memiliki tampilan yang lebih fresh dan elegan dibandingkan generasi Windows sebelumnya. Yang dimaksudkan, generasi Windows ini mempunyai lebih tampilan elegan, lebih yang baru daripada Windows 10, Windows XP atau Windows Vista mempunyai tampilan yang lebih baik. Yang kedua, mempunyai tampilan setting yang lebih ringkas dan menarik. Hal ini bisa kita buktikan apabila kita sudah menginstal Windows 11 pada software device atau laptop kita. Jadi tampilan menu start yang ada pada Windows 11 ini terkesan lebih elegan, lebih simple, dan lebih menggampangkan penggunanya untuk mencari sebuah aplikasi-aplikasi yang ada dalam software atau komputer device kita. Yang ketiga, mempunyai fitur Windows Snap Layout. Windows Snap Layout ini berfungsi sebagai memecah atau membedakan layar kita apabila kita sedang mengerjakan suatu pekerjaan yang mengharuskan kita menampilkan atau membandingkan dua pekerjaan sekaligus. Kita bisa membagi layar kita menjadi 2 sampai 4 bagian. Yang kelima atau yang terakhir, memiliki mode auto HDR. Mode auto HDR ini sangat berguna atau sangat ditunjukkan pada orang-orang yang senang melakukan game online atau game-game seperti biasa. Kelebihan dari mode auto HDR Windows 11 ini bisa menjadikan penggunanya lebih enak lebih memandang lebih enak daripada grafik game yang dimainkan. Setelah ini kita akan bahas mengenai kekurangan Windows 11. Kekurangan Windows 11 yang ditemukan oleh para ahli atau ilmuwan saat ini adalah untuk dapat memasang Windows 11 ini kita harus memerlukan penyimpanan yang lebih atau spesifikasi laptop yang cukup tinggi untuk bisa memasang device ini pada laptop kita. Selanjutnya, fitur pembeda pada Windows 11. Beberapa fitur terbaru dari Windows 11 diantaranya kontrol media universal. Kontrol media universal adalah kita bisa mengontrol pekerjaan kita, software kita, perangkat lunak kita bisa bekerja dengan baik atau tidaknya. Yang kedua, Microsoft Store terbaru. Microsoft Store terbaru yang dimaksud adalah kita bisa membeli atau mengunduh aplikasi terbaru yang ada dalam Windows tersebut secara permanen. Yang dimaksud permanen, kita bisa mengunduhnya dan bisa memakainya kapan saja, dan kita bisa mengupdate-nya apabila sudah ada himbauan update dari software tersebut, dan memiliki beberapa aplikasi yang terbaru dibandingkan Windows 10 yang sering digunakan orang lain atau orang-orang pekerja lainnya. Yang ketiga, sistem UI terinspirasi MacBook. Pada Windows 11 ini, sistem UI ini sudah termodifikasi atau didesain seringkas mungkin, ya lebih mirip atau lebih condong pada MacBook atau Apple. Oke, mungkin ini adalah sedikit kata-kata atau motivasi dari saya. Kemajuan teknologi semakin canggih seiring bertambahnya usia dunia. Berbijaklah dalam mengoperasikannya. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila saudara atau saudari mempunyai pertanyaan yang ingin diajukan kepada saya, boleh dikirimkan melalui email atau melalui WhatsApp. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.